Tadi telah kita jelaskan bahwa sesungguhnya takdir adalah sesuatu yang sifatnya berawal dari sebuah pilihan. Hari ini apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan hari ini adalah akibat daripada masa lalu. Apakah perbedaan antara takdir dengan qada? Apakah perbedaan antara takdir dengan qada? Bapak pernah mendengar pelajaran yang disampaikan dalam bab akidah, beriman dengan qada dan qadar, ya, beriman dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Kalau qadar, inilah yang berhubungan dengan takdir. Takdir sesuatu yang berawal dari sebuah pilihan. Akibatnya, kesudahannya, akhirnya, inilah yang disebut dengan takdir. Contoh, ada api. Api ini karakter aslinya Allah ciptakan sebagai sunatullah, dingin apa panas? Panas. Api ini panas. Api ini panas disebut dengan qada. Itu keputusan dari Allah, sepihak. Allah sudah tentukan api ini panas, dan itu tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan sedikit pun kepada qadanya ini apapun yang berhubungan dengan kita. Baik, maksudnya bukan kehendak saya api ini panas, bukan kehendak saya api ini dingin. Dia kehendak sepihak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti pada hari kiamat Allah tidak akan tanyakan kepada kita, kenapa api kamu di dunia panas? Allah tidak akan tanyakan. Kaum muslimin yang kami muliakan, bapak terlahir ke muka bumi, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Laki-laki, itu namanya qada. Keputusan sepihak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak lahir ke muka bumi sebagai laki-laki adalah qada, keputusan dari Allah. Allah tak akan tanya nanti pada hari kiamat, hai fulan, kenapa kamu dulu di dunia laki-laki? Karena itu qada, keputusan sepihak dari Allah. Allah wajib kita terima. Wajib kita terima karena itu keputusan sepihak dari Allah, dan itu tidak akan merugikan kita. Allah telah mengqadhakan, menetapkan bahwa negeri Arab, negerinya tandus, panas, itu qadha Allah. Tidak ada campur tangan urusan manusia di situ. Allah tak akan tanya nanti kenapa Arab panas. Allah tak akan tanya. Dan kita terlahir di Indonesia, kita terlahir di Arab, terlahirnya kita di negeri mana itu qadha Allah. Kita terlahir dari keluarga miskin, kita terlahir dari keluarga yang jahil, kita terlahir dari keluarga yang kafir, itu qadha Allah. Allah tidak akan tanya nanti pada hari kiamat, kenapa orang tuamu ketika kamu lahir kafir? Allah tak akan tanya, itu sudah qadha dari Allah. Maka yang sifatnya qadha, Allah tak akan hisab nanti kita pada hari kiamat. Kenapa ibu kamu perempuan? Itu qadha Allah. Allah tak akan tanya. Tapi yang sifatnya qadar, Allah tanya. Kenapa kamu tidak sholat? Maunya kita sholat atau tidak sholat itu pilihan kita enggak? Ya. Pilihan kita. Maka Allah tanya nanti kenapa kamu tidak sholat. Kita cari duit nih, cari duit lalu membelanjakan duit yang sudah kita dapatkan. Ada unsur pilihan kita enggak di situ? Bagaimana cara kita mendapatkan duit? Kemana kita pergikan? Untuk apa kita pergikan duit itu? Ada unsur pilihan enggak di dalamnya? Maka Allah tanya nanti pada hari kiamat. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina kasabahu wa fi ma anfaqa. Dari mana cara dia mendapatkan? Bagaimana cara dia mendapatkan? Dan kemana dia belanjakan hartanya? Bagaimana cara mendapatkan? Ada unsur pilihan kita di dalamnya. Dari cara yang haram, dari cara yang halal, dari cara menipu, dari cara merampok, dari cara nyogok, dari cara apa? Allah kan tanya kita nanti pada hari kiamat. Lalu kemana kita pergikan juga Allah tanya.
wa fima anfaqa, kemana dia pergikan. Ini adalah sesuatu yang ada masuk ruang pilihan kita di dalam. Kita yang memilih. Maka Allah tanya nanti pada hari kiamat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, antara qada dan qadar. Qada, lihat, qada tulisannya seperti ini, qadaun. Sementara qadar seperti ini, qadrun atau qadar. Ini ada unsur pilihan yang kita memang diberi oleh Allah hak untuk memilih. Sementara ini baku dari Allah, sepihak, keputusan sepihak. Di bidang ini Allah tak akan tanya kita, tidak akan ditanya. Tapi kalau qadar Allah tanya kepada kita, kenapa kamu dulu di dunia musyrik, Allah tanyakan kita. Kamu kan tahu pergi ke dukun, mempelajari ilmu sihir, kamu kan tahu pakai jimat, kamu kan tahu pergi sesajenan dan segala macamnya, itu aku haramkan. Kenapa tetap kamu lakukan? Allah tanya itu. Karena sifatnya ada pilihan kita. Kita bisa memilih. Yang kita tidak bisa memilih, Allah takkan tanya. Umpamanya Pak, Bapak udah hati-hati melintas jalan, udah hati-hati, udah lampu merah, dimana memang mobil, motor nggak boleh lagi jalan, udah lampu hijau untuk pejalan kaki, udah lihat kiri kanan, Bapak juga bareng dengan orang lain berjalan menyeberang. Tiba-tiba ada motor super ngebut dari kejauhan dengan kecepatan 180 km per jam. Yang kena tepat Bapak, cuma Bapak sendiri yang kena patah-patah dan mati di tempat. Allah tanya nggak Bapak di hari kiamat, kenapa kamu matinya ditabrak motor? Tidak, Allah tanya, kenapa? Tidak ada unsur pilihan kita di dalam hal itu. Emang mau pilih bahwa saya mau matinya ditabrak motor? Enggak. Beda dengan orang yang meletakkan lehernya di atas rel kereta api 100 meter di kereta mau jalan. Beda, itu namanya bunuh diri. Allah tanya nanti, kenapa kamu mengakhiri hidup kamu dengan cara bunuh diri? Karena ada pilihan dia. Dia gantungkan tali, dia buat simbol, lalu dimasukkannya ke dalam lehernya dan dia tendang. Dia tendang kursinya, hapus, bunuh diri. Dia akan dihisab pada hari kiamat. Kenapa kamu akhiri hidup kamu dengan cara seperti itu? Dan dia dimasukkan ke neraka, kekal di dalam neraka. Qada, keputusan sepihak, yang ditabrak motor tanpa keinginan dia. Dia udah hati-hati, dia udah ikuti jalur, tanpa keinginannya dia meninggal, maka Allah tak akan hisab dia nanti dalam keadaan itu. Itu namanya qada. Tapi qadar, yaitu takdir yang sudah didapatkannya, adalah akibat dari sebuah pilihan. Nah, pilihannya itu ditanya oleh Allah. Why? Kenapa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini saya, ini Bapak, ini Ibu. Disebutkan saat ada persimpangan jalan, kita harus memilih di antara persimpangan itu. Ujung dari persimpangan jalan ini adalah takdir, ya. Takdir yaitu surga. Yang kanan adalah surga, yang kiri adalah neraka. Udah takdirnya masuk neraka, udah takdirnya masuk surga. Kaum muslimin, jalan menuju ke surga sudah Allah tunjukkan di muka bumi ini. Inilah disebut dengan mawaqi'ul qadar yang hadis kita bacakan awal-awal tadi. Sesungguhnya kamu beramal di atas garis-garis takdir menuju kebaikan dan kebahagiaan surga adalah kamu jalani dan kamu tempuh Islam ini secara kafah. Kamu lawan hawa nafsu kamu. Kamu taklukkan diri kamu di atas petunjuk Rasulullah SAW. Kamu berjalan dengan sabar. Maka kamu sampai kepada takdir yang indah, yang nama kita sudah ada di dalamnya, surga. Tapi ketika kamu mengikuti hawa nafsu kamu, kamu lebih mengikuti syahwat kamu, kamu melampaui batas dalam hidup ini, kamu langgar apa-apa yang Allah haramkan, kamu tinggalkan apa-apa yang Allah wajibkan demi memenangkan hawa nafsumu, maka kamu menempuh jalan neraka. Takdirmu adalah masuk neraka, dan memang sudah ada namanya dan disiapkan tempatnya di dalam neraka. Innakum kuntum tahmaluna ala mawaqi'il qadar. Disebabkan dia memilih jalan yang salah, maka dia merasakan takdirnya di dalam neraka. Takdir itu artinya adalah keputusan dari Allah. Keputusan dari Allah karena kamu yang buat ulah, rasakan. Kembali kepada api.
Kalau kita berhati-hati dari api, insya Allah kita akan selamat. Tapi karena saya letakkan tangan saya di atas api, kebakar tuh tangan. Takdir saya ketika saya letakkan tangan di atas api adalah kebakar. Itu takdir yang harus saya tanggung, yang harus saya tanggung. Udah takdir saya, tangan saya kebakar. Kenapa ente letak di atas api? Ente yang sabar. Kaum muslimin udah tahu itu api berdampak, membakar, menghanguskan. Kita main-main api dan letakkan tangan di atas api, kebakar. Lalu kita katakan, udah takdirku kebakar. Memang iya takdir dia, karena dia memilih membakarkan dirinya di atas api. Memang takdir. Udah takdirku dapat istri yang macam ini. Ternyata istrinya suka serong. Ternyata istrinya mendidik anak menjadi anak yang durhaka, anak yang jahat semacamnya. Memang takdir saya, karena saya memilih dia. Itu kesimpulannya. Karena yang saya memilih dia dulu. Orang tua saya orang yang taat. Mak saya, bapak saya sudah mengatakan, nah, jangan kamu nikah dengan wanita yang macam itu, nah. Kamu nanti menyesal. Ternyata karena cinta. The love is blind. Nah, karena cinta, semua seruan orang-orang yang mencintai kita abaikan. Jangan. Lalu kita turunkan hawa nafsu kita. Sekarang akibatnya kita rasakan. Nah, inilah ketika kita mengatakan, udah takdirku. Memang takdir ente. Karena ente memilih, padahal ente bisa memilih yang baik. Kamu bisa memilih wanita yang soleha. Kamu bisa memilih wanita yang taat. Kenapa kamu tidak pilih wanita yang taat? Hanya kurang cantik sedikit. Hanya karena biasa-biasa aja wajahnya. Yang ini bahenol. Yang ini cantik, geles. Lalu nggak tahu bagaimana yang benar. Yang penting Nabi mengatakan, siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, siap-siap menyesal. Siapa yang menikahi wanita karena hartanya, siap-siap menyesal. Siapa yang menikahi wanita karena keturunannya, siap-siap menyesal. Tapi siapa yang menikahi wanita karena agamanya, maka taribat yadah. Akan berdebulah tangannya. Kalau tangan berdebu, nggak licin, megang apapun bisa kuat. Tapi kalau seandainya nggak berdebu, tangannya mengeluarkan cairan, basah, megang apa licin, jatuh terus. Ibaratnya begitu. Taribat yadah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, takdir bisa dirubah nggak? Tadi bisa dirubah nggak? Selama belum sampai nyawa di tenggorokan, selama belum terbit matahari di sebelah barat, di dunia ini masih hidup kita, takdir masih bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah, Pak. La syai'a yughayyirul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Saya contohkan. Khalid bin Walid, saat dia berhadapan dengan panglima perang Persia untuk menaklukkan sebuah kota, apa kata si panglima perang Persia ini? Hai Khalid, saya tantang ente. Tantang apain? Ini adalah racun. Racun ini paling mematikan dan racun paling berbahaya di bumi. Hanya hitungan detik ente mampus. Sekarang racun ini saya letakkan dalam segelas air. Bila berani ente minum dan ente tidak apa-apa, ente selamat, ente tidak mati, kota ini milik ente dengan seluruh harta yang ada di dalamnya, dengan seluruh apa yang ada di dalamnya milik ente. Kami mundur tanpa perang. Kalau menurut takdirnya racun diminum mati nggak? Mati. Khalid menerima tantangan itu. Oke, emang gua takut. Kemudian disodorkan kepada Khalid bin Walid racun dalam gelas, racun paling mematikan. Khalid berdoa kepada Allah. Ingat ini, takdir yang seharusnya kalau dia minum, takdirnya dia koit, mati. Ternyata telah dirubah oleh Allah takdir itu dengan doa. Lihat ini Pak. Maka jangan katakan doa itu tidak bermanfaat. Jangan katakan doa itu bukanlah hal yang dahsyat. Lihat apa yang Khalid lakukan ketika dia angkat racun itu. Dia membaca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas sami'ul alim.
Ini bukan amalan dukun ya. Ini bacaan sunnah. Dengan nama Allah yang tidak ada mudarat sesuatu apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dengan nama Allah, nggak ada mudarat. Racun itu bermudarat nggak? Karena dia memilih racun untuk diminumnya, tapi dia mendoakan ke atas racun itu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan nama Allah yang tidak ada mudarat sesuatu apapun yang ada di langit dan yang tidak ada di bumi. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian beliau meminumnya. Bismillah. Habis 1 gelas. Si Panglima Persia menunggu-nunggu. Mampus lu, mampus. Mati. Khalid bilang, tambah. Ente mau tambah. Secara sunnatullah, sebab dia minum racun, akibatnya ini nggak terjadi, takdir nggak berlaku. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan Khalid telah mendoakan ke sana. Kaum muslimin yang kami muliakan, masih ingat kisah Ghulam yang akan dibunuh oleh raja? Ghulam, bagaimanapun cara raja ingin membunuhnya, malah yang membunuhnya yang dimampuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum muslimin, dia sudah diikat dengan rantai besi yang berat, dibawa oleh hulu-hulu balang menuju ke tengah laut untuk diceburkan. Apa bahasa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan caramu dari orang-orang ini. Mereka seluruhnya tenggelam. Si Ghulam balik ke istana dalam keadaan selamat. Loh, masih hidup? Kemudian dibawa ke puncak bukit, jatuhkan dia di sana. Secara sunnatullah, dia dalam keadaan diikat. Orang yang membawanya orang yang kuat-kuat. Secara hitungan takdir, harusnya dia sudah tidak ada. Dia kembali, ternyata yang membawanya yang jatuh seluruhnya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kaum muslimin coba perhatikan ini, ketajaman dan kekuatan doa. Memang benar, la syai'a yughayyirul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kisah seorang da'iyah dan ustazah di Mesir, namanya Sayyidah Zainab Al-Ghazali. Terkenal, Pak. Dia masuk penjara, difitnah. Di dalam penjara, hukuman untuknya adalah dibunuh. Cara membunuhnya kejam, Pak. 3 ekor anjing elder, yang tinggi-tinggi gede, dilaparkan selama 1 minggu. Kemudian saat eksekusi, Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini dilepongkan apa bahasanya? Dipolesi dia dengan bau-bauan yang sangat merangsang selera anjing untuk melahapnya. Maklum orang Padang, sesekali keluar aslinya. Kalau mau tahu dipolesi itu bahasa Padangnya dilepongkan. Dipolesi tubuhnya. Biar anjing-anjing yang 3 ekor ini, Pak, kalau berdiri itu anjing, berdiri kita tinggian tuh anjing. Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali dalam kerangkeng diikat, tergeletak di lantai. 3 ekor anjing ini dilepaskan masuk ke dalam. Pintu dikunci dari luar, pintu besi. Menurut hitung-hitungan para ofisir penjara, setengah jam udah habis. Ternyata subhanallah apa yang terjadi, Pak? Ini mengguncang dan ini membuat banyak perubahan. Ini menjadikan banyak orang yang taubat. Subhanallah. Setengah jam kemudian, yang jelas nggak terdengar suara. Biasanya kalau anjing lapar berebutan makan kan kedengaran kan? Ini enggak. Pas dibuka kembali pintu penjaranya, kelihatan Ustazah Da'iyah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini tetap duduk dengan baiknya seperti biasa. 3 ekor anjing ini, 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di depan, sambil goyang-goyangkan ekornya kayak jaga tuannya.